Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anak Bapak semuanya pada pembelajaran kita kali ini. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari minggu kemarin, yaitu konsep dasar pembelajaran tematik. Sebelum Bapak akan menerangkan pembelajarannya atau materinya, sebelum itu hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, diharapkan kepada anak Bapak semuanya perhatikan dengan baik. Semoga anak Bapak paham dengan apa yang telah Bapak jelaskan. Baik, itu kita akan bahas tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Apa saja yang akan kita bahas pada pembelajaran tematik ini? Yang pertama ialah ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang ketiga, landasan pembelajaran tematik. Yang keempat adalah kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Yang kelima ialah implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, itu ciri-ciri pembelajaran tematik. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki ciri yang khas, berbeda dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Menurut Firdaus, ciri-ciri pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktif dan berpusat kepada murid. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, atau disebut dengan joyful learning. Yang kedua, itu prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mencari tahu atau diberi bukan tahu. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, siswa dapat belajar mandiri. Yang keempat tadi, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap satu topik. Yang ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat diajarkan secara tersendiri. Yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau pengalaman langsung dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. Yang kesembilan, pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran. Untuk mencapai kompetensi dasar, guru dapat melakukan penyesuaian. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik menurut Majid. Kelebihan yang pertama, pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan bersifat pragmatis yang dekat dengan keseharian siswa. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Kekurangan ialah pembelajaran tematik mengharapkan guru memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi, percaya diri, dan kemampuan handal menggali informasi dan pengetahuan terkait materi. Tanpa kemampuan guru yang mumpuni, pembelajaran tematik akan sulit diterapkan. Pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik, kreativitas, sehingga keterampilan siswa dapat dibentuk ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber pembelajaran yang bervariasi. Kemudian pembelajaran tematik memerlukan dasar kurikulum yang luas atau fleksibel. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Yang keempat, poin yang akan kita bahas adalah implikasi pembelajaran tematik. Implikasi terhadap guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dapat memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Kemudian implikasi siswa.
Pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan kemampuan analitik terhadap konsep-konsep yang dipadukan. Aktivitas pembelajaran lebih banyak berpusat kepada siswa, sehingga menuntut siswa untuk lebih aktif. Siswa harus siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, berpasangan, kelompok, ataupun klasikal. Pembahasan yang kelima yang akan kita bahas ya, landasan pembelajaran tematik. Landasan filosofis. Landasan filsafat menerapkan atau melandasi serta aspek-aspek lainnya. Kemudian psikologis, perilaku yang harus dikembangkan. Ketiga ialah praktis, peserta didik harus aplikatif dalam kelas. Apa kaitan pembelajaran kita kali ini dengan Al-Quran? Kaitannya dalam Al-Quran ialah terdapat di dalam Al-Quran, yaitu allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 5. Nah, anak Bapak semua, sekianlah penerangan atau penjelasan dari Bapak lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, itu konsep dasar pembelajaran tematik. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak Bapak semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan, terlebih atau kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.